Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hypergrace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu, kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan.
Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, shalom. Saya juga mau menyambut Bapak Ibu yang ada di Zoom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita, namun sebelumnya kita akan sama-sama membacakan Mazmur 91. Mari kita sama-sama bacakan 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut kepada kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendapat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mau bersorak pada pagi hari ini. Kita akan pujikan nama Dia. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau bersuka cita pagi hari ini. Di dalamku, ku kan menari seperti
Bapak Ibu pagi hari ini masih jaim ya. Goyangannya masih jaim, belum sepenuhnya kita mau menari buat Tuhan. Berikan gerakan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau goyang yang terbaik buat Tuhan. Siap menari buat Tuhan? Amin. Siap menari buat Tuhan? Yuk, yang siap menari buat Tuhan, tunjukkan tarianmu yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok. Sekali lagi katakan. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Kami mau menari Tuhan. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Di dalamku bukan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku bukan menari seperti dot. Kami mau menari Tuhan. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot. Colek kanan kirinya, kita mau menari buat Tuhan. Bukan menari, bukan menari. Yuk, kami mau menari. Bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, menari seperti dok menari. Yuk, yang sebelah sini. Yuk, kita joget buat Tuhan. Bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari. Sekali lagi di sebelah kanan saya, berikan joget yang terbaik buat Tuhan. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Kami mau menari seperti Daud. Sama-sama kita menari. Menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Kami mau bersuka Tuhan. Kami mau bersuka pagi hari ini. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah sekali lagi katakan. Allah mana
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukan aja kami mau menari Tuhan, tapi kami mau bersemangat Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus menari buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat ibadah raya pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat WL Singer, pemain musik Tuhan Yesus. Siapapun yang terlibat Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat penyertaan, pemeliharaan Tuhan Yesus. Buat kasih sayang Tuhan buat kami semuanya, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba Tuhan yang nanti akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang disampaikan Tuhan, apapun yang difirmankan Tuhan, kami percaya menjadi berkat buat kami semuanya Tuhan. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah hadir. Kami percaya melalui firman, melalui pujian, melalui penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemas Tuhan sudah kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kelegaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat melimpah. Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gembala sidang kami Tuhan dan keempat wakilnya, juga keluarga besar beliau masing-masing Tuhan. Karayon kami Pak Beni Gunawan Tuhan, dengan keluarganya Tuhan Yesus. Gembala kami Tuhan terkasih Pak Sunardi Bahri Tuhan, dengan keluarganya Tuhan Yesus, dengan seluruh pelayan-Mu Tuhan Yesus di GPI Pondok Aren Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami melayani di tempat ini Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Cinta sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan Yesus ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini Tuhan Yesus menjadi ibadah ya Tuhan Yesus hari ini yang istimewa Tuhan buat kami Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh jemaat dilawat Tuhan. Biarlah semua kami yang sudah hadir Tuhan Yesus menerima Tuhan kasih-Mu yang sudah luar biasa kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Indonesia Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan, Indonesia ada di rencana Tuhan. Kami bersyukur ada di Indonesia. Kami tetap terus berdoa buat Indonesia Tuhan. Bapak Presiden, wakilnya, seluruh pemerintahan yang ada Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan biarlah Tuhan Yesus perekonomian Indonesia Tuhan normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami menyerahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat persembahan Tuhan yang nantinya kami akan berikan Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa buat siapapun Tuhan Yesus yang akan memberikan maupun yang belum bisa Tuhan. Tuhan tetap memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini ibadah Tuhan, ini acara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBI Pondok Aren? Saya mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, dan jika memang belum ada tempat yang tetap, kami mengundang untuk ibadah di selanjutnya dapat beribadah di GBI Pondok Aren. Haleluya. Ada lagi? Puji Tuhan, jemaat yang setia, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kita siapkan hati kita.
bersyukur buat Dia. Ucapkan, mari bermasmur buat Dia. Yesus, Kiraramu, Kiraramasyai, Kiraramu, Yesus.
memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Saat ini Tuhan yang berbeban berat Tuhan Engkau sudah sembuhkan, Engkau sudah pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau yang turut campur tangan dalam keluarga kami, rumah tangga kami, masa depan kami aman bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus di sekeliling kami walaupun keadaan tidak lebih baik Tuhan. Tapi kami beriman Tuhan. Kami terus beriman Tuhan kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang menjaga kami Tuhan dari segala penyakit sampar Tuhan, dari segala kutuk Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah terima kesembuhan yang baru Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami sudah terima kelepasan Tuhan Yesus. Kami sudah menjiwai Tuhan jiwa yang baru Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Hati yang baru Tuhan Yesus Kau sudah berikan setiap kami Tuhan Yesus. Yang sakit hati Tuhan Kau sudah pulihkan Tuhan Yesus. Tidak ada sakit hati Tuhan dalam diri kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan telah mengampuni setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua baik Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Semua baik Tuhan Yesus. Semua baik. Semua baik Tuhan. Kau tetapkan
langkah hidup kami. Biar Kau senantiasa mencurahkan urapan-Mu bagi anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau selamanya. Terpujilah Kau selamanya, Yesus. Nampak dalam setiap langkah kehidupan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biar urapan-Mu yang turun atas gembala sidang kami, turun kepada gembala kami Pak Sunardi, saat ini turun kepada hamba-Mu. Kebenaran yang sama, hikmat yang sama akan Kau curahkan. Biar kami semua kawanan domba di Pondok Aren ini boleh bersama-sama merasakan hikmat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Engkau urapi mulut bibir hamba-Mu. Pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini menjadi alat-Mu, jadi kepanjangan tangan-Mu, jadi alat-Mu yang penuh kuasa. Karena darah anak domba Allah telah menyucikan, membersihkan, mengurapi saat ini Tuhan. Dan biar apapun yang akan terucap dari mulut bibir ini adalah hanya kehendak-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan ucapan syukur ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak saya yang saya kasihi, terutama Michael dan Irma. Terima kasih sudah datang. Inilah kawanan domba ayah, kawanan domba di Pondok Aren yang digembalakan oleh Pak Sunardi. Dan kami sesama domba di sini saling mengenal pasti. Satu sama lain saling mengenal, karena dalam satu penggembalaan saya memang ajak anak saya untuk berjemaah di sini. Kalau di host memang gedungnya megah, tapi kita tidak kenal kiri dan kanan kita. Di sini kita saling mengenal, saling mengasihi, karena dalam satu kawanan domba kecil, ya, itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan akan pakai pribadi ini untuk menyampaikan suatu pesan, dan pesan itu adalah rendah hati, ya. Tentang kerendahan hati. Rendah hati itu apakah suatu karakter atau sikap hidup kita, ya. Mari kita sama-sama perhatikan, dan saya percaya itu semua akan menjadi sikap hidup kita. Kawanan domba yang dipersatukan dalam satu kawanan kecil digembalakan oleh gembala kita Pak Sunardi Bahri. Ya. Kalau awal Juli yang lalu kami semua pelayan jemaat pasti mengikuti MDPJ yang disampaikan oleh gembala sidang Pak Niko. Dan dalam satu pesan yang disampaikan Pak Niko, kita melalui gembala tentunya, melalui pelayan-pelayan Tuhan, dipesankan untuk memuridkan, ya, membuka gereja baru. Membuka gereja baru itu bukan membuat gedung baru yang megah dan lain-lain, bukan, sama sekali bukan. Ya. Gereja adalah kita, pribadi lepas pribadi. Ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup sebagai murid Tuhan. Murid Tuhan, murid Yesus. Murid Tuhan, murid Yesus, ciri utamanya adalah apa? Ciri utamanya adalah murid harus sama seperti gurunya. Ya. Kalau murid berbeda sikap hidupnya, berbeda karakternya dengan gurunya, itu belum menjadi murid. Ya mungkin ya tamu-tamu sekali dua kali ikut kelas. Tapi kalau sudah menjadi murid, harus meniru 100% sikap hidup dan karakter dari gurunya.
murid Yesus sudah pasti pribadi Yesus sendiri yang hidup di dalam kita. Bukan siapa-siapa lagi. Bukan Michael, bukan ya, bukan Pak Yusran, bukan, tapi Yesus dalam pribadi Michael, dalam pribadi Pak Yusran. Itulah bukti bahwa kita sudah betul-betul menjadi murid Tuhan Yesus. Mengapa kita harus sama seperti Yesus? Ya, kalau kita lihat, mungkin Pak bisa ditayangkan ayat yang pertama yang saya pilih itu. Kita akan melihat bersama-sama di Matius 11 ayat 29 ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu yang disampaikan Tuhan Yesus ya. Bagaimana kita tidak bisa berkata Tuhan Yesus itu rendah hati? Dia Allah yang sangat berkuasa. Ya. Allah yang sangat berkuasa. Tapi dengan rendah hatinya, dia mau menjelma menjadi manusia seperti kita. Manusia seperti kita. Manusia yang bukan manusia-manusia yang hebat. Ya. Lahir di kandang yang sangat-sangat sederhana. Hidup dalam suatu keluarga yang bukan keluarga yang kaya raya, tapi keluarga yang biasa-biasa. Jadi contoh kehidupan Tuhan Yesus adalah contoh utama yang harus kita teladani. Ya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Itu saya baca dari Lukas 1 ayat 52. Ya. Coba tolong ditampilkan. Lukas 1 ayat 52 ya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Apakah firman ini terbukti? Sangat-sangat terbukti ya. Coba siapa yang main tenis di sini? Selain Pak Wijoyo, saya tahu persis. Ada lagi yang main tenis? Ada yang belajar tenis? Oh, enggak ada ya. Sorry. Saya juga selalu di lapangan tenis, bahkan sejak SD, ya. Sejak SD sampai SMP. Tapi di lapangan tenis itu bukan saya main tenis. Ya. Tapi saya apa? Saya jadi pemungut bola. Kalau bahasa Jawa itu ngacung. Tahu kacung? Kacung adalah pelayan yang paling rendah. Itu sudah saya hidupi. Ya. Saya kacung bukan memungut bola hanya untuk mendapatkan upah. Ya. Coba ditampilkan tadi Lukas 1:52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Itu di usia saya SD ya, di tahun 60-an, SMP ya sampai 65-66 lah ya. Nah sekarang di saat usia 68 sudah melewati masa pensiun ya, Bu Wijoyo ya. Tuhan meninggikan saya dengan posisi presiden direktur dalam salah satu perusahaan, bukan perusahaan kecil ya, itu perusahaan kelapa sawit yang ada di Aceh maupun di Kalimantan. Dari kacung pemungut bola. Jadi kehidupan yang paling rendah, hina di mata orang-orang, sudah saya jalani. Tapi posisi yang paling tinggi, bukan posisi yang saya kejar dengan penuh ambisi, bukan. Tapi itu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Diberikan kepada saya tanpa harus kerja keras. Tidak. Anugerah dari Tuhan Yesus. Kenapa saya diberikan itu? Karena kesetiaan saya dalam bersekutu, dalam beribadah. Pak Yusran adalah
gembalaku saya yang selalu memberikan bimbingan. Pak Wijoyo adalah mentor saya yang saya ikuti cara hidupnya. Wijoyo, terima kasih senantiasa mengingatkan saya. Kalau saya melihat Wijoyo, maaf, saya jadi gembeng, saya harus menangis karena saya ingat istri saya. Itulah kehidupan saya. Saya percaya, terutama anak-anak muda, selagi kita kuat melakukan segala sesuatu, lakukan itu dengan sepenuh hati. Lakukan itu dengan tulus. Jangan melihat siapapun peduli atau enggak peduli. Kita enggak peduli. Tapi Tuhan sangat peduli. Sikap hidup kita, kerendahan hati itu harus senantiasa ada pada kita. Ingat bahwa Allah yang penuh kuasa rela menjadi manusia yang sedemikian rendahnya. Ya, itu adalah teladan yang tidak bisa dipungkiri, teladan yang harus kita ikuti. Ya, jangan sok-sokan, sama sekali nggak ada gunanya. Ya, kerendahan hati itu adalah modal hidup dalam kita menghidupi kehidupan yang dipercayakan kepada Tuhan sehari-hari. Ya. Anak-anak muda terutama, jangan berpikiran bahwa kita itu harus menjadi seseorang. Sama sekali jangan berpikiran itu. Kerjakan apa yang ada di depan kita dengan sepenuh hati, dengan apa yang ada pada kita, dengan segenap kekuatan kita. Ya. Tuhan pasti pelihara dan Tuhan akan melihat ketulusan hati kita. Reward itu akan datang karena Dia menurunkan orang berkuasa dan meninggikan orang-orang yang rendah. Itu firman Tuhan, itu pasti terjadi di depan kita. Kalau belum terjadi, jangan patah semangat. Ya. Jangan pernah patah semangat. Kita terus mengikut Tuhan. Kerendahan hati sebenarnya adalah sifat yang kita miliki dalam setiap langkah kehidupan kita. Firman Tuhan 1 Petrus 5, tolong ditampilkan. 1 Petrus 5 mengatakan. 1 Petrus 5. Yuk kita baca bersama. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya. Jadi bukan waktu kita, bukan harus kita kejar dengan ambisi, bukan harus kita kejar dengan segala cara, bukan. Tapi itu adalah waktunya. Ya. Kapan kita akan ditinggikan oleh Tuhan, itu waktunya Tuhan. Jadi kita harus, apapun yang kita kerjakan, apa yang ada di depan kita saat ini, kerjakan dengan benar, kerjakan dengan sepenuh tenaga yang Tuhan berikan kepada kita, dan senantiasa berpikiran positif. Ya, kita bergantung sepenuhnya dengan sepenuh iman kepada Tuhan, bahwa pada waktunya Tuhan akan memberikan apa yang terbaik buat kita. Ya, itu yang sudah pasti Tuhan akan lakukan untuk kita. Terutama kita yang senantiasa berharap, kita yang senantiasa percaya dengan sepenuh iman, kita yang senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita, seluruh keadaan kita dalam tangan Tuhan. Ya. Jangan kita mengandalkan segala sesuatu yang ada pada kita. Kita masih kuat, gagah, kita pinter, kita enggak, jangan andalkan itu. Andalkan semuanya pada kasih karunia Tuhan. Itu semuanya apa yang difirmankan dalam Alkitab pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Ya. Ada dua hal ya yang harus ada dalam tiap kita menghidupi, ya, kita mempunyai sikap rendah hati dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama,
Berani mengakui kesalahan. Tidak semua orang berani mengakui kesalahan. Tapi orang yang rendah hati itu berani mengakui kesalahannya. Ya. Maaf, tidak segan-segan untuk meminta maaf ya. Apalagi di hadapan Tuhan. Setiap hari sebelum kita tidur, kita berdoa kepada Tuhan. Mengakui apa yang kita lakukan. Kita ini nggak sempurna. Apapun yang kita lakukan penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan. Ya. Dagingan kita memenuhi pikiran kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu tidak sempurna. Ya. Di situ kita harus mengaku kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan melalui perantara agung itu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mohon ampun, mengakui semua kesalahan kita, Tuhan akan mengampuni, memperharui iman kita, memperharui hati kita. Ayo, tolong ditampilkan Amsal 28 ayat 11. Ya, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Ya, Amsal kan begitu. Jadi kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak sempurna. Segala yang kita penuh kekurangan, kita adalah tempat kesalahan itu. Ketika kita mengaku dengan jujur, Tuhan akan memperbarui hati kita. Tuhan membasuh kita dengan darah anak domba Allah, dan semuanya akan dikembalikan seperti semula. Yang kedua, mau belajar dan mau diajar. Proses belajar dan diajar itu tidak melalui pendidikan formal di sekolah saja, tetapi juga didapat dalam sekolah kehidupan. Ya. Belajar dan diajar. Belajar dan diajar oleh siapa? Tangan Tuhan melalui rekan-rekan, sahabat, kawan, tetangga, dan terutama kawanan di dalam kawanan domba ini. Kita saling mengasihi, kita saling memberi nasihat. Saya tidak segan-segan untuk datang ke Pak Wijoyo, tidak segan-segan datang ke Bu Wijoyo, memberikan nasihat kepada Pak Yusran, kepada Pak Sunardi, ya. Karena jangan kita merasa sok pintar, jangan kita merasa sok tahu, tapi dengan hanya orang-orang yang rendah hati, yang mau minta dinasihati, minta diberikan advice, ya. Jangan segan-segan, lakukan itu dengan semangat, kerendahan hati. Karena pengalaman orang lain beda. Pengalaman orang lain jauh lebih baik mengenai sesuatu hal yang kita tidak tahu. Ya. Amsal 27 ayat 17. Coba tolong ditampilkan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya. Jadi jangan segan-segan, besi menajamkan besi, ya. Kita akan datang. Kalau pengen tahu sedikit-sedikit tentang musik, ya datanglah ke Michael. Michael mengajari saya sedikit main gitar, ya. Saya belajar gitar juga dari Pak Wijoyo, sedikit-sedikit. Tidak perlu ahli, tapi Pak Wijoyo mengajari saya dengan senang hati, ya. Main keyboard, saya nggak bisa. Tapi nanti suatu saat saya harus belajar dari mereka, siapa tahu. Jadi besi menajamkan besi, ya. Kita harus dengan segan-segan untuk datang kepada domba yang lain, kita sharing apa kekurangan kita, minta nasihat, ya. Itulah ciri dari kerendahan hati, ya. Kita harus sama-sama belajar rendah hati seperti contoh yang utama adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Tuhan Yesus sendiri. Ya. Satu ayat sebagai penutup, kita lihat di Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Firman adalah firman adalah kebenaran dari Tuhan. Dan semua
saya sudah buktikan dalam kehidupan saya, ya. Sudah terbukti dalam kehidupan saya. Saya tidak usah berbicara panjang, tapi saya percaya kerendahan hati akan menjadi ciri hidup kita, terutama kawanan domba dalam penggembalaan Pak Sunardi di Pondok Aren ini. Ya. Jangan, saya tidak akan senang kalau melihat anak-anak saya sombong, anak-anak saya congkak. Ya. Anak-anak saya semua, anak-anak muda di sini harus hidup dalam kerendahan hati. Baik sikap, ya, sikapnya maupun cara hidupnya harus seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayo kita ajar anak-anak kita supaya anak-anak kita betul-betul menjadi domba, menjadi teladan, dan dalam setiap langkah kehidupannya orang melihat Yesus Kristus ada dalam pribadinya. Ya. Dengan begitu, betul-betul bahwa siapapun yang ada berkawanan domba di Pondok Aren itu adalah murid Yesus. Karena hanya murid yang bisa memuridkan orang lain juga menjadi murid Yesus. Ayo kita semua dibebani itu karena kita harus membuka gereja baru. Ya. Itu tugas gembala kul, tugas kita pelayan-pelayanan jemaat, tapi juga tugas kita masing-masing. Kita masing-masing untuk menjadi saksi betul-betul bahwa kita adalah murid. Sehingga orang tertarik, kok orang itu cara hidupnya, sikap hidupnya seperti itu. Ternyata dia adalah murid Yesus. Kalau gitu saya juga akan datang dan menjadi murid Yesus. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Ayo. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Ya Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri firman Tuhan ini dengan pujian. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramatlah. Kau jadikan hidupku berarti. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyindari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku semuanya, jemaat-jemaat Allah di Pondok Aren, pulanglah siang hari ini membawa berkat sukacita daripada Allah Bapa, kekuatan daripada anak yang tunggal Tuhan Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kita mulai pada siang hari ini
Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput ke dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Selamat Amin. siang, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku kan menang.